Jangan lupa untuk support terus di Tole Channel. Ya, di sini akan menceritakan bagaimana perjuangan dari pemain ekstras atau figuran dalam membantu kita di dunia perfilman. Aduh, kemana sih Mami Tole nih? Mama Tole, aku ditinggal. Jangan-jangan udah sampai ke lokasi nih. Tapi sekarang kan udah di lokasi, tapi gimana orangnya? di situ dia sama lagi ngumpul tuh. Samperin aja dah. Assalamualaikum. Mama Tole, dari tadi dicariin, pas sudah sampai depan tuh nggak ketemu, ternyata di sini sudah nama Bapak siapa? Aduh. Pak Budiman. Pak Budiman, Pak Biasa dipanggil Gedi. Papa Gedi. Dari Iya. tadi saya nanya, Pak. Ini saya baca gelap. Udah dibilang gelap nggak kebaca, Pak. Ini kenapa bisa gelap begini ya, Pak? Soalnya kita lagi Kamu itu loh. Lihat kacamata hitam ya gelap. Oh iya. Soalnya kita lagi bedah skenario. Oh, lagi benar skenario ya untuk apa? Mau breakdown berapa teman-teman yang kepake ya. Betul. Dan scene mana aja. Waduh, benar nih. Ini baru namanya profesionalisme. Saya kalau ngomong Indonesia ribet. Indonesia apa bukan ya? Tadi perasaan makan singkong, Pak. Singkong. Mana lagi? Ada favorit saya itu. Singkong ada ini. Mama Tias juga di sini ya. Iya nih lagi nunggu nih scene berapa sih Mates masuknya gitu. Scene 11. Oh ya nih, Mama Tole kan rencana kita mau nanya-nanya nih ya. Iya, Apa Gedi ya? Boleh. Ini Papa Gedi kebetulan kerja udah berapa tahun jadi figuran, jadi korlap, jadi agensi, jadi pemain orang Batak, ya kan? Ya, saya udah jalan 12 tahun inilah. Alhamdulillah, tapi 12 begini-begini aja. tahun. Alhamdulillah ya Pak, bersyukur. Alhamdulillah bersyukur aja. Biar juga kita begini-gini, bersyukur aja dah. Tetap kelihatan di TV dong. Betul. Tanya dulu ada. Pokoknya Papa Gebi ini luar biasa banget, Bang Mustamin. Ya, Papa Gebi. Jangan terlalu Alhamdulillah. memuji Mama Tole. Cuman Bang Mustamin, dia kalau Mama Tole kalau udah jam 10 saya pulang dulu gitu. Ya saya maklumin. Iya, Faktor U. karena faktor usia biasalah, Iya. ya kan ya. Ya, faktor U apa faktor U nih pingin Faktor pulang U. cepet. Faktor U Bang Mustamin pengen tahu ceritanya Papa Ya. Gebi. Mau Bang Mustamin nanya. Terus biar saya dengar sama nggak sih sama yang sebetulnya realitanya Papa Gebi coba. Iya. Ntar dulu nih Mam, kan kita belum sapa-sapa pemirsa nih, kita belum ngomong nih. Oh iya, betul. Oke, teman-teman penggemar setia Tole Channel. Sekarang saya sama Mama Tole udah sampai di lokasi. Ini FTP ya Mama Tole ya? FTV. FTP ya. Judulnya apa? Lokasi jangan judulnya rahasia. Rahasia, tapi lokasinya adanya Di di Jati Asih. di rumah Bang Jali. Di rumah Bang Jali. Nah, sekarang kita mau nanya-nanya nih sama Papa Gebi. Gebi. Ya, atau Pak Budiman ya. Karena ini sebelum lanjut nontonnya subscribe dulu ya. Oh. Ya. Ke channel Harus. Ke channel mana? Tole Channel. Jangan lupa Jangan lupa komen, subscribe. like-nya sama subscribe-nya. Pokoknya ceritanya ini Oke. benar-benar realita ya. Oke. Benar-benar lo nggak bohong kita. Hmm. Nggak tipu-tipu, asli real. Asli apa Ya kan? adanya. Oke. Bapak Gebi, Ya, ini sudah berapa tahun tadi? ya saya jalan 12 tahun lah. 12 tahun. Nah, dunia entertain kayak gini memang semua saling terkait ya. Nah, jadi
film itu nggak ada jadi kalau nggak ada kita ya. Betul. Nah, Kita-kita itu apa sih Pak? Seperti saya. kita itu ya Figuran. Oh. sebenarnya sih kata orang figuran, tapi kalau secara canggihnya mah supporting talent. Nah, Betul. supporting talent itu adalah Iya. sesuatu Pelengkap ya, pelengkap pemain. sebenarnya sih bukan Nggak pelengkap. pelengkap, Mas. Dia itu adalah hal yang penting juga dalam produksi. bagian ya, Ya, karena bagian coba dari gini, produksi itu salah ya. satu contoh, ada pemeran utama. Hmm. Dia belanja di pasar misalnya. Di pasar kalau nggak ada yang jual, nggak ada Iya, yang nggak ada Yang beli. Ah, mana kelihatan pasar nggak kan? Iya, betul. Iya, berarti penting dong. Iya. Iya kan, jangan salah. Jangan merasa rendah, Heeh. jangan merasa tersisihkan, Iya, kayak gitu. Pokoknya yang penting di sini tuh memang kerja ya. Emang tugas kita jadi extras ya nggak apa-apa lah. Saya Iya. juga seneng Pak jadi extras Pak. Bersyukur aja, Ah. dinikmatin Extras aja. sudah biasa. Inilah kehidupan kita. Iya. Iya. Ya, oke, Bapak Gebi, Ya. kalau sudah di lokasi begini, apa sih biasanya istilahnya sambil nunggu, mungkin masuk scene-nya ya? Apa aja kegiatannya? Gitu? Oh, kegiatan saya nih. Kebetulan Nah, sekarang lagi ngorlapin nih. kebetulan saya kan sudah bekerja sama bos kita, Mama Wih, Tole. jangan bilang bos dong Pak. Saya sudah berulang kali bolak-balik kerja sama dia. Saya ngorlapin dia, sudah bolak-balik beberapa kali, saya nggak hitung dah, ya. Nah, jadi saya dulu dapat pelajaran dari dia. Dulu, Papa Gebi, begitu sampai lokasi begini. Pertama, absen dulu. Iya. Kalau kita misalkan ada callingan sekian nih, kadang-kadang kita kan udah panik belum datang, padahal sutradara udah standby, kita telepon. Nah, ya gimana ya saya bilang ya, susah senangnya sih ada. Kalau kita telepon terus, takut juga mereka celaka. Nah, Ya akhirnya apa? Kita sadar ya kita sabar lah ya. Nah terus sampai di lokasi kita kan sudah pilih nih buat yang dialog, yang untuk ini itu segala macam dah. Nah kita mulailah bedah skenario. Misalkan nih Bu ini nih untuk sekarang ini Mama Tias, Ya, halo. dia scene sekarang nih scene 11. Nah kita sudah sudah dihafal sama dia, tinggal nanti take. Dan satu ini lagi take nih Bu Anita, lagi take. Nah seperti itu Pak. tuh teman-teman. Tuh udah teman-teman semua. Nah, itu udah lagi Habis dari set mereka. dari set Ya, ya. berarti sini yang dijalani itu sudah selesai satu Selesai, sini ya. ya. Tinggal tunggu scene berikutnya. Betul. Nah, terus kira-kira apa lagi Mama Tole ini perlu ditanyakan nih? Bapak Gebi, maaf nih. Sekarang saya di calling jadi apa ya? Nah kalau Mama Tole itu kan tinggal perintah. Yang Nggak ada gitu calling, juga ya. Bapak Gebi. Saya Ya. kalau di calling ya saya tetap diperintah Bapak Gebi. Nah, gitu, oke, Bapak Gebi. ya, gini Bang. Kadang Mama Tole ini kan kalau jadi pembantu, ya sering jadi pembantu, ya memang saya ngatur, Nah, kasih iya. skenario ini, tetap, ya. Gimana ininya ya Pak? Ya, Posisinya. posisinya. Saya di sini sebagai apa? Lagi Ya. sebagai kalau jadi pembantu tetap saya ngikutin Bapak Gebi Iya, gitu. begitu. Ah, gimana Pak Gebi? Banyakan sukanya atau dukanya Oh. kerja sama saya Pak Gebi? Gimana ya? Kalau saya mah sukanya yang paling banyak. Alhamdulillah. Hah? Sukanya tuh. Sukanya. Bang Samin. Contoh. Sukanya, alhamdulillah. Jangan di depan saya Nih, doang loh. Kagak. Ini benar enggak. loh. Ini ya salah satunya. Ini agensi yang penuh pengertian, ya. Nah, kita itu butuh apa-apa, dia langsung cepet. Oh iya, Kurang makan. kurang makan, kurang ini. Dia langsung nggak segan-segan dia ke PU ngambil. Ya, satu. Yang kedua, buat saya nih, ya buat saya pribadi nih, ya saya jam 10 udah harus pulang. Emang saya udah bilang, Pak Revi. Matole, saya berhubung udah usia,
saya jam 10 saya udah harus pulang. Gimana? Oh siap katanya. Berarti Siap. Papa Gebi bohong nih Pak. Padahal saya yang nyuruh, bukan minta. Nggak berani Papa Gebi minta. Saya yang nyuruh. Pokoknya udah lewat jam 9, jam setengah 10 tuh. Oke, Betul, pulang. ya. Tapi memang Papa Gebi luar biasa banget. Ya. Kalau Jadi, dukanya? dukanya Jangan bohong nih. kayaknya Ngomong aja, nggak ada jangan dukanya. malu-malu. Bilang apa dukanya? Eh, Nggak ada dukanya. Apa dukanya? dukanya Kita- bayarannya suka dibesokin. Itu mah Udah gimana ya? Udah biasa. Namanya juga ya. Kan Tergantung lah, ya nggak? ya. Ditanya dukanya. Iya. Dukanya begitu ya Papa Gebi ya? Ya kalau bagi saya sih pernah lah, tapi nggak sering pernah ya. Ya kita mengerti lah. Kan kita kan nggak selalu ada di stok, ya kan? Ada satu lagi loh Bang Mustamin, pengen tahu nggak? Ya, pingin banget. Jadi ceritanya kan kita lagi syuting, tiba-tiba kita lagi ribet, belum dapat ekstras, belum dapat teman-teman gitu. Papa Gebi ada callingan, Papa itu disuruh berangkat aja. Tapi dengan satu syarat, saya beliin rokok 2 bungkus, masih ngutang nih Pak, masih ngutang rokok nih Pak nih sama saya nih Pak. Tapi tetap saya kasih karena Papa Gebi ini juga pemain di luar Pak, ntar jadi orang Batak, jadi apa gitu. Oh, dahsyat. Jadi seandainya nih sekarang lagi syuting nih sama saya nih, terus tiba-tiba ada callingan, saya suruh berangkat Pak, saya suruh berangkat, Ya. saya yang jagain gantian. Iya. Gitu. Apa Gebi untuk jadi ekstras itu malu nggak sih? Ngapain malu, Mama Tole? Toh juga ini yang kita kerjakan dari kita awal syuting sampai sekarang. Pokoknya yang penting syukurin aja dah, Ya, ya. karena mereka Kita tanpa syukuri. ekstras nggak bisa, ya. Tanpa ekstras juga mereka nggak bisa. Filmnya nggak jalan, benar nggak Pak? Iya. Iya benar. Nah kita ini memang dibutuhkan sekali ya. Tapi satu hal ya Pak, yang saya selalu juga sama Tole ini ya. Inilah salah satu agensi yang paling pengertian dan salah satu agensi termiskin di dunia. Bener, saya nggak bohong. Demi orang, demi ekstras, ya, demi ekstras, dia berani ngorbanin duit dari kantong dia itu segala macam untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Tuh, enaknya dia, dahsyatnya Mama Tole mungkin begitu. juga karena Papa Gebi belum ngerasain kerja sama yang lain atau ini ya kan, mungkin karena selama ini kan kebanyakan sama saya gitu Pak, mungkin seperti itu. Jangan terlalu berlebihan Bukan, Pak. saya sering kerja sama orang ngorlapin orang ya, tapi yang paling lama Pak sama Mama Tole. Dan saya bilang ya, udah berulang kali saya ngorlapin Mama Tole ini. Udah berulang kali, bukan hanya ini lagi. Ini nih, Tapi emang bener loh. Tapi emang bener kalau yang satu ini aku setuju. Karena apa? Banyak callingan yang misalnya nih callingan 10 orang. Ternyata callingan ada 16 orang. Yang 6 itu nggak pernah dipulangin. Nggak pernah Iya. cancel. Tetap. ada. Nah, itu nggak tahu tuh budgetnya kadang-kadang dari kantong Mama Tole, kadang-kadang ya dia minta ke unitnya juga. Itu. Coba kalau sama orang lain, jangankan 6, 1 aja disuruh pulang gitu loh. Itu kan yang saya bilang tadi ya. Itu aku setuju. Dia itu. berani berkorban untuk orang. Kadang-kadang kita lebih. Pernah sampai 8 orang, Pak. 8 orang. Tuh 8 orang. 8 orang. Saya juga udah bingung. Jangan-jangan nanti duit kita nih dikurangin. Ternyata bukan. Saya sih bersyukur aja ya. Nah, terus terang, selama saya di kerjaan begini, ngorlapin begini ya, yang paling lama sama Mama Tole lah. Karena dia gimana ya, bukan karena saya kerja sama dia sekarang, tidak. Dari dulu sampai sekarang memang Keluar masuk Pak. keluar Ingus. masuk saya. Iya, udah kayak Ingus pun ya. Iya, jadi nah itu Pak, salah satu kelebihan Mama Tole di situ. Pengertiannya banyak. Nah, pernah nih saya cerita nih ya, saya cerita ini asli, saya nggak bohong. Memang dasar dia pintar ini, Mama Tole ini. Alhamdulillah, Pintarnya begini. nyolong catering. Bukan. Gini, pernah saya minta waktu itu. Saya belum ngorlapin dia. Udah pernah ngorlapin, tapi pada saat itu enggak ya. Mama Tole, saya telepon. Ada job enggak? Kalau kasih. Udah, oke. Bawa kostum ini. Oke, siap. Tiba-tiba Waktu itu di Kolong Jeda apa? Pikiran? ada layar lebar. Heeh. Nah, layar lebar di Cempaka Putih lebih dekat. Nah, saya ke sana, cancel dia kan.
Nah, cancel, tapi dia pintarnya tahu. Jadi ya agensi yang ngoling saya itu dia bilang, Papa Gebi jangan lupa jam 10 nanti di Cempaka Putih ya katanya. Lah saya pikir memang agensi itu Pak, ya yang ngoling. Ya siap, saya bilang gitu. Siap, ternyata dia. Pas saya sadar, saya lihat nomor telepon, aduh, astaga, Mama Tole. Nah, nih belum selesai cerita. Nah, udah. Beberapa minggu lah kemudian saya di-calling teman buat jadi apa waktu saya udah lupa. Pokoknya di Buperta. Nah, pas saya lihat korlapnya Mama Tole, Mama Ririn, lah Mama Tole, tapi udah masa bodoh. Nah, datang teman-teman Papa Gebi, nih ngensel kemarin ya kata Mama Tole. Kita udah tahu, oke, udah tahu ya, udah. Pas Mama Tole datang, ya saya ngacir Pak. Pulang, di Buperta belum. Tiba-tiba ditelepon Pak, ditelepon pakai HP temen. Ya Bu, saya bilang gitu. Papa Gebi balik katanya. Oh iya Mama Tole aku balik katanya. Nah, itulah Pak salah satu kelebihan dia ini ya. Jadi kita ya banyak orang juga kelebihan misalkan saya salah absen paling sering ya salah absen kelebihan 2, 3, 4 orang gitu ya gak usah disuruh pulang gak usah disuruh Pak nanti kita bayar Luar biasa. ya. Itu luar biasa Pak Mama Tole ini ya nih orang Aduh, terima kasih Papa Gebi. makanya Terima kasih banyak. bukan hanya itu masih banyak yang kita kadang-kadang yang kita lupa lah kebaikannya tapi yang jelas is the best Mama Tole. Walaupun budgetnya kecil. Walaupun budgetnya kecil, tapi kita budget persaudaraan. Kata Agensi orang Agensi budgetnya termiskin di budget dunia. silaturahmi. Nah, betul. Tapi jangan salah, banyak yang minta loh walaupun budget silaturahmi juga ya. Nah. Yang di luar sana Iya. jangan permasalahkan budget yang Termasuk penting. beliau ini nih, Bapak Sutradara nih. Iya. Sebenarnya gini siapa? Gimana Bang Mustamin? Ceritanya nih kalau Mama Tole ngolong Bang, silaturahmi Bang. Ya kan? Sebenarnya gini, itu rezeki kan berapapun banyaknya sedikitnya atau gimana kita harus syukuri, ya kan? Yang penting istilahnya kan itu tadi silaturahmi itu artinya kan persaudaraan kita harus erat. Karena siapa lagi yang dia apalagi lu sama orang rantau ya misalnya kayak gitu ya. Siapa lagi kalau bukan kita yang mesti harus jadi saudara gitu ya. Terus oke, sebenarnya gini nih, saya sebenarnya tidak setuju ya kalau misalkan ada orang yang bilang bahwa ekstras itu apa sih? Ya kan, itu mah kecil ya kan, dia nggak penting, ya kan? Saya bangga loh jadi ekstra bangga. Iya. Kita bangga jadi ekstras. Ya. Karena asal kita dulu dari ekstras dan sampai sekarang disuruh kita ngekstras tidak apa-apa. Tahu Pokoknya nggak, bersyukur. Bang Mustamin, saya jadi telco pernah. Iya. Tapi saya di sana nggak bilangnya, kamu biasa jadi apa? Figuran. Kalau memang saya sekiranya di ini ya saya mau belajar jadi telco ceritanya. Tapi Iya. saya tetap pakai karena memang figuran ya. Saya ngaku figuran. Begitu meeting nih, pada laptop, buset, pada pakai laptop. Saya pegang kertas, bukan buku karena hari itu nggak bawa buku. Iya. Saya minta kertas sobekan tengah-tengah, saya pegang pulpen. Nulisnya bahasa Inggris gak ngerti, ntar dah sampai rumah dah belajar ya kan kayak gitu. Alhamdulillah dipakai. Saya nggak pernah mengaku bahwa saya pernah telco pernah ini pernah, tapi itu saya lakonin, saya jalanin. Saya nggak gengsi karena kita nggak boleh, kita harus rendah hati. Apapun pekerjaan kita yang penting kan halal kan gitu. Nah, saya bangga. Dan satu lagi Bang Mustamin tahu nggak? Saya tuh biasa, ini lagi syuting kayak gini nih. Kalau posisi di sini kan kita nggak ada unit nih, ya kan? Di situ langsung saya pun kalau saya dipanggil suruh ekstras di luar jadi figuran, saya berangkat. Sering saya loh, jadi apa coba? Jadi narapidana loh, tahu nggak? Seru itu. Paling sering jadi napi. Iya. Seru itu. Iya, saya jadi figuran. Ada temennya loh di sini, ada temennya Ada? yang napinya ada, entar kita temuin ntar. Kita temuin, pokoknya kita gagetin itu biasa satu sel sama saya. Saya biasa ngekstras dan saya bangga walaupun bukan cuman saya bersyukur saya masih dipakai jadi ekstras.
berapapun nilainya, berapapun honornya itu bersyukur. Karena dengan bersyukur itu uang akan awet ya. Yang dibilang Papa Gaby agensi termiskin di dunia tidak apa-apa. Yang penting pas-pasan, pas butuh pas ada, pas butuh pas ada. Iya nggak Bang? Iya nggak? dong. Iya. Itu artinya Gitu. artinya kan untuk Cukup. kelancaran orang syuting itu kan memang harus istilahnya harus ada orangnya ya kan, begitu butuh ada ya kan. Ada. Mau tokoh apapun ya, baik itu misalnya mau dialog mau nggak dialog mau gimana pasti ada gitu Nanti kan. juga walaupun Heeh. kita dibilang ekstras, teman-teman dibilang ekstras, tapi kan kita kualitas kita nanti di TV kelihatan, oh ternyata itu bukan ekstras loh, nggak cuma ekstras, dia ada dialog, dia jadi pemain ya kan, kayak Nyi Iro walaupun sekarang ekstras tapi pernah loh ya kan di atas gitu kan, orang nggak selalu di atas gitu Bang Mustami. Iya. Oke, Estras, memang kalau kita ngelihat dari bayaran ya, mungkin sebenarnya sih di Indonesia aja kali ya. Kalau luar negeri itu karena kenapa? Itu dianggap adalah salah satu apa ya namanya penentu dalam produksi. Ya istilahnya hal yang memang garisnya sama gitu loh. Misalnya ada tokoh utama, pembantu utama, ekstra itu sebenarnya selevel gitu. Oh, kalau di luar negeri gitu ya? Oh iya mahal, makanya kita perlu berbangga hati bahwa kita sebenarnya adalah Satu level. salah satu sebenarnya. profesi di bidang entertain, di bidang dunia perfilman gini yang memang kalau tidak ada pincang jalannya gitu loh ya kan. Jadi sebenarnya kalau mau disetarakan dengan artis ya setara lah sebenarnya. Iya. Sekarang mau set pesta ya kan, undangannya banyak nih, bangkunya banyak, cuman pemain doang kan nggak bisa ya, harus ada Mama Tole, Mama Gaby, Mama Tias ya kan. Iya, masa pesta cuma pengantinnya doang, penghulunya enggak ada. Pokoknya saya stres juga bangga kan nggak Iya, jadi artis, itulah. yang penting Itu sih buat masuk TV apa ya kan. banyak? No, pasti no. Sekarang ada acara undangan tuh Bang Mustamin hari ini, syutingnya undangan, kita nguling teman-teman banyak tuh di belakang kita tuh, teman-teman semua tuh. Iya, yo, banyak lagi pada standby, benar-benar tuh. Iya. Itu Bang Mustamin. Ah. Ada lagi Bang Mustamin yang ditanyakan sama beliau? Oke, ini ya khusus ke Bapak Gaby. Iya. Nih, jadi sebelum jadi korlap, ya kan mungkin ikut-ikut juga ya, mungkin Iya. syuting sama teman-teman yang lain atau mungkin ke Mama Tole juga sebelum jadi korlapnya gitu ya. Betul. Kira-kira pengalaman yang paling utama nih mungkin yang dirasakan ya supaya bisa jadi pelajaran juga bagi teman-teman seprofesi ini. Kira-kira apa Pak? Maksudnya Yang nggak bisa lupa pengalaman sampai yang bisa sekarang. lupa. Iya. Oh gini ya. Sesudah beberapa tahun ya karir kita menanjak lah ya. Jadi nggak selalu kita jadi figuran. Nah kadang-kadang waktu itu saya jadi super truk ya ceritanya. Nah super truk ini kan identik dengan lagu dangdut. Oh iya. Ya ini nggak bisa saya lupa dulu ya. Nah akhirnya Bapak bisa lagu dangdut kata Asrada. Ya bisalah tapi satu bait. Oh, udah satu bait ulang-ulang katanya. Udah. Saya sembari nyetir traveling loh, sembari nyetir sembari nyanyi. Iya. Nah gitu. Itu ada beberapa kali, termasuk satu dulu iklan. Ya iklan lah dulu ya, iklan apa aja dah. Nggak usah dikasih tahu ya. Jadi saya nyanyi lagu dangdut. Nah itu pengalaman yang enak lah saya bilang ya, yang yang susah saya lupakan lah ya. Nah emang sih banyak Pak kalau pengalaman syuting ini yang nggak bisa lupa. Pokoknya kadang-kadang kita kan lagi happy nih ya, kita lagi happy otomatis ya dialog itu menyatu sama kita Pak, menyatu. Nah di situ kita juga gimana ya, perasaan kita enjoy aja, enak banget kita. Jadi banyak hal-hal yang kadang-kadang kita nggak ingat-ingat lagi, padahal kita ngelakoninya enak gitu. Jadi banyak. Tapi yang jelas yang saya jarang lupa itu yaitu sembari nyetir truk nyanyi dangdut. Nah, itu Enak dong. enak. Iya. Oke.
Mama Tole kayaknya sudah cukup ya untuk ya Papa Gedi. Jadi pengalaman baik waktu bersama Mama Tole sebagai korlap ya. Terus pada saat juga dia belum menjadi korlap ya kan, memang seneng aja sih dengernya gitu ya. Lagu dangdut. Syuting nggak lama terus ketemu saya ya Pak ya. Iya. Gitu. Ntar berhenti, ntar ini lagi Iya. berhenti gitu. Suka-suka Misalkan pokoknya deh. Iya, Minta dua terima lagi. bulan saya ngorlapin dia. Misalkan nih ada sinetron satu judul nih, tiba-tiba selesai itu sinetron, udah selesailah dulu. Nah ada lagi. Nah kalau dulu kan ada sinetron juga kita, kalau sekarang memang FTV ya. Kalau dulu sinetron yang agak lumayan juga lah ya. Kalau sekarang memang kita khusus FTV ya. Tapi ada juga apa miniseri dan beliau ini baru juga karena kita nggak ikut syutingnya kan di puncak jauh. Memang dari dulu saya bilang kalau di puncak maaf saya nyerah, saya bilang. Ya dia sendirilah yang ngatasin di sana Pak. Gitu. Nah, Jadi itu pokoknya kita saling mendukung. saling ini mendukung aja. lah iya. Oke, baik sahabat supporting talent. Istilahnya gitu tuh ya kan. Itu tadi sebagian atau mungkin ya hampir semua kali ya pengalaman-pengalaman dari Pak Gebi untuk kita supaya menjadikan acuan atau pelajaran atau pengetahuan ya bahwa teman-teman supporting talent yang lainnya itu sangat penting dalam setiap produksi. Ya, jangan dengarkan orang-orang ngomong apa-apa, ya kan? Iya. Tanpa kalian produksi tidak akan berjalan. Camkan itu. Betul. Jadi jangan lupa Subscribe dan jangan lupa yang penting kalau nanti sudah keluar vlognya Mama Tole TV harus Tole Channel harus kalian tonton. Jangan sampai enggak ya. Jangan sampai enggak karena pengalaman di situ akan banyak kita ambil. Ya, teman-teman. Jangan lupa komen dan like juga subscribe-nya, oke? Di MM Channel. MM Tole MM Tole Channel. Channel.